4 itu seperti kayak kita lagi bikin bangunannya. Kita lagi bikin bangunan. Bangunan portal itu dalam bentuk matrik. Ini kan kayak kekakuan bangunan itu berarti. Jadi ini adalah kekakuan bentuk bangunan portal 2 batang seperti ini. Makanya kan nggak ada pengaruhnya apa-apa. Mulai dari sini sampai ke sini itu tidak ada pengaruhnya terhadap gaya-gaya luar, itu nggak ada pengaruhnya. Kalau di sub 2000 berarti sampai dengan langkah keempat itu kita kayak lagi bikin gambar strukturnya di sub 2000. Itu kebayang ya. Jadi langkah 1 sampai langkah 4 itu seperti kayak kita bikin gambar strukturnya, tapi ini dalam bentuk persamaan matrik. Nah, yang nomor 5 ini baru sekarang terpengaruh menyusun matrik gaya dan displacement. Matriks gayanya sekarang tidak lagi bisa hanya dengan F1 saja, tapi ada yang tadi saya sebut dengan F bintang. Nah, F bintang ini harus kita hitung dulu. Kita harus hitung dulu, kita gambar dulu yang batang 2-nya. Batang 2 saya gambar dari bawah berarti. Nah, ini dari bawah seperti ini. Kita copy saja. Mana ya? Nah, taruh sini. Gitu. Nah, kita taruh sekarang gaya pada batang 2. Kita taruh. Di tengah bentang sebesar 10 kilonewton. Besarnya 10 kilonewton. Nah, maka tadi pakai rumus fix and moment akan timbul momen di kedua ujungnya dengan putaran momennya menjadi seperti ini. Bentar, saya juga lupa. Momennya muternya ke arah mana tadi? Pak Sudi terus merah lagi nih ya? Video. Siapa tuh Diki? Enggak. Akun tuh di sini ada. Tapi di sini betul. Ada kan akunnya ke sana. Kalau lagi kita yang hati, tapi kok main terus? Namanya di itu tak aku jadi halnya. Sana Raffi seperti gini gambarnya. Di sana nggak Raffi. Anggurnya mana? Enggak sih, dia bisa. Yang anu namanya. Nah, momen itu sebetulnya penting untuk kalian perhatikan arah panahnya sebetulnya. Arah panah itu harus diperhatikan. Jadi itulah kenapa saya hati-hati sekali mencoba kembali teori tadi, agar saya tidak salah dalam menggambarkan arah panahnya ke arah mana. Nah, ini dia arah panahnya. Terus di titik 2 dia akan seperti itu, di titik 3 dia akan seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Pegang urut gue, gara-gara aku maaf buah naga tuh, ya pun. Ini tanda arah tanda panahnya begitu. Kalau diperhatikan berarti artinya apa tuh? Tanda panahnya itu mengarah ke arah luar apa ke arah dalam? Ke arah luar struktur apa ke arah dalam struktur? Kita pengen naik lagi banget sih. Yang ini tuh, apa nih namanya? Yang 2 sama 3 ini mengarahnya ke arah dalam apa ke arah luar? Ganti wae apa sudah? Ya, macam apa? Asik cok, ini bahaya banget cok.
Iya, ke arah dalam, betul. Jadi kenapa ke arah dalam, Pak? Karena itu mengikuti arah gaya 10 kilonewton ini. Kalau kalian lihat kan dia seperti bentuknya seperti ini tuh seperti kayak muterin. Nah, ini loh. Ikuti ke arah 10 kilonewtonnya. Ini sebetulnya gaya aksi. Tuh. Nah, itu juga begitu, itu juga ngikutin ke arah 10. Makanya seperti ini. Nah, sini. Kebayang nggak? Kebayang ya, jadi bending momennya tuh mengikuti arah tanda panah gaya luarnya. Ini kalau saya bikin malah jadi ini ya, malah jadi gambar ini. Tuh. Maksa. Gitu ya, jadi paham ya caranya menggambarkan arah tanda bending momennya berputarnya ke arah mana, itu lihat arah tanda panah gaya luarnya ke arah mana. Kalau gaya luarnya ke arah bawah, maka bending momennya juga mengarah ke arah bawah seperti ini. Sebaliknya, ketika nanti ada gayanya ke arah atas, maka nanti putarannya jadi kebalik, ikuti ke arah atas juga seperti itu. Saya taruh di sini, saya taruh di sini, gitu. Nah, kita lihat tadi rumusnya apa tadi? Rumus fix and moment ketika ada satu. Ini saya copy dulu. Ini. Nah, ini. Ini dan ini. Gitu. Nah, berarti kita butuh data A dan B-nya, Pak. A dan B-nya berapa, Pak? A dan B itu apa sih, Pak? A dan B itu adalah jaraknya ke titik I dan titik J. Ini A, ini B. Ini ya. Nah, ini A. Kemudian ini B. Ini B. Seperti ini. L ya dari inilah ya. L itu batangnya. Gitu. Kita masukkan aja datanya. L-nya berapa? Kemudian A-nya berapa? B-nya berapa? Oh, dari soal berarti L-nya berapa? Oh, dari soal? Oh, maaf. A-nya berapa sih? Sorry. Soal itu saya. A-nya berapa sih? Iya. L-nya 2, betul. L-nya 2 meter. Hati-hati satuan. 2000 mm, karena kan kita pakainya GPA kemarin, gigapascal, kilonewton per milimeter, berarti kan kita L nya 1 milimeter. A-nya berapa? A-nya berapa? Ini gambaran. Berapa? 6.000, masa? 1000 mm. 1000. A-nya berarti kan 1000 kan? 1000 mm dan 1000 mm. Maka kita bisa hitung, oh ya, P-nya berapa? P-nya kan berarti 10 kilonewton meter, kilonewton maaf. Ini. Maka kita bisa hitung MI-nya berapa, MJ-nya berapa. Gitu. Sama dengan PV dikali A dikali B kuadrat dibagi L kuadrat. L kuadrat. Ini bending momennya kilonewton milimeter. MJ itu juga P dikali A kuadrat dikali B dibagi dalam kurung L kuadrat, sama itu. Nah,
Contoh ya, coba saya otomatis. Kalau misalnya A-nya 500, B-nya 1500, otomatis dia udah ngitung kan. Kalau misalnya A-nya perempatnya, berarti kan perempat dari 200 sudah ya, 250. Berarti B-nya berarti diameter kurang 20, 1750. Maka sekian jadi momennya. Kan enak tuh. Jadi saya sudah bisa sudah punya master rumus untuk berapapun dimanapun lokasi gaya saya, mau di kiri mau di kanan mau berapapun jaraknya itu sudah bisa. 1000 dan 1000 jadi kayak gini. Nah, ingat kalau ada momen pasti ada gaya geser. Nah, gaya geser aksinya itu bukan ke arah atas, gaya aksinya itu juga ke arah bawah seperti ini. Nah, ini aksi, ini aksi. Jadi kita cuma memecah 10 kN ke bawah itu setara dengan 10 berapa kN ke arah bawah di titik I dan titik J berapa, dan bending moment di I dan J berapa. Ini gayanya gaya aksi, bukan gaya reaksi. Itulah sebabnya tadi momennya ke arah searah dengan panah dan gaya gesernya juga ke arah panah gitu. Saya kopikan rumusnya. Rumusnya adalah ini. Nah, ini rumusnya untuk gaya geser. Apinya ini kita sudah punya kita butuhkan. Nanti kita bisa tulis GI dan GI dan GJ. Kamu tahu itu? Karena aku bilang aku nggak main, tapi aku ngikutin. Main aku. GI berapa sih? GI ikutin aja nih. Sama dengan PV dikali B dikuadratin itu dibagi L pangkat 3 itu, makanya lebih aman dikurung ya, dibagi L pangkat 3 kemudian dikali dalam kurung 3A ditambah B ini kurung 5 kN. Sedangkan GJ itu juga sama dengan PV dikali A kuadrat dibagi L pangkat 3 dalam kurung L pangkat 3 tutup kurung itu dikali dalam kurung A ditambah 3 dikali B seperti ini. Oh, ada A3 dikali dikali B tak ketik, harusnya B-nya ini. Nah, ini salah. Nah, salah ini 3A kali B, A tambah 3B. Oh iya, harusnya A ditambah 3 dikali B. Nah, benar. Itu. Masuk akal nggak? Ketika ada beban 10 kN di tengah bentang, maka reaksinya di kedua tumpuan 5 dan 5. Kok reaksi toh? Aksi di kedua tumpuan ujung-ujungnya itu adalah 5 dan 5. Gitu. Masuk akal karena kan dia di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah berarti kan di kedua ujungnya besarnya sama, jadi persis bagi 2, 5 dan 5. Coba kita main-mainin. Kalau misalnya bebannya saya geser ke arah kiri cuman 100 mm dan ini 1900 mm, maka gaya aksi di titik I itu 9,9 kN, sedang titik J menjadi 0,725 kN. Coba ya enggak? Ya iya, karena kan 10 kN nya sangat mepet ke arah kiri kan. Kalau misalnya A-nya 100, B-nya 1900. Kalau A-nya kita ganti menjadi berapa ya? 1500 dan B-nya menjadi 500, maka reaksinya kebalik. Yang titik I menjadi cuma 1,5 kN
titik J menjadi 8,473 Ya, paling ngelek kok dia. Jadi semakin mendekat ke arah G, dia titik J akan menjadi besar. Kalau misalnya kita timbangkan tengah-tengah bentang dan langsung di Michael Newton, itu ajaibnya. Jadi memang rumus ini dari ASM itu memang udah bener sih, masuk akal gitu. Kalau kita utak-atik letak gayanya, itu hasilnya sudah langsung otomatis mengikuti seperti ini gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Aku tahu pisan dong gue. Gitu ya. Jadi saya membuktikan apa ya? Membuktikan rumus ini memang sudah logis. Rumus P dikali A B kuadrat dibagi L kuadrat dengan rumus yang P dikali B kuadrat dibagi L kuadrat 3 dikali 3A plus D. Itu kan sudah saya bikin rumusnya di sini. Terus kita utak-atik, itu hasilnya masuk akal, gitu kan? Gitu. Kalau di tengah bentang maka gayanya sama, bending momennya juga sama. Kalau digeser ke arah kiri ke arah kanan, maka momennya akan lebih besar ke arah yang dekat dan lebih kecil ke arah yang jauh. Gaya tumpuannya juga lebih besar yang dekat dan kecil yang jauh. Gitu. Nah, sudah. Kalau sudah dapat ini MI MJ, maka sekarang kita tuliskan dalam bentuk matriks. Gitu. Kita tulis dalam bentuk matriks. Ini. Ini lumayan lah ya. Yang bagian ini tuh kita kayak nostalgia AS tertentu. Nah, setelah AS tentunya udah dapat, sekarang kita balik lagi ke matriks. Nah, kalau matriks kan ini berarti di batang 2 ya. Ini kan batang 2. Kalau ini batang 2 berarti cara nulisnya gimana? Ini batang 2. Berarti kan cara nulisnya F2 G2 F2 G3 F2 G2 M2 gitu kan? F3 M G3 F3 G3 dan M3 gitu. Itu cara nulisnya. Sama dengan berapa? Nah, dari cara penulisan saya menurut kalian ini tuh ke arah mana? Menurut kalian ini tuh menggunakan sumbu apa? Global atau lokal? Lokal. Betul. Jadi yang namanya gaya-gaya pada batang itu selalu baik itu gaya luar, beban dari luar maupun gaya hasil gaya internal selalu dalam koordinat lokal. Gitu. Nah, sudah kita isikan aja. Ada F2 nggak di sini? Ada gaya ke arah X nggak? Ada nggak di gambar ini? 0 berarti. Betul, tidak ada. Maka 0 kilonewton. Gitu. Ada gaya ke arah G, itu artinya ke arah sumbu Y ya berarti. Di titik ini. Ada, ini loh. Ini loh. Ada loh. Ada. Besarnya berapa? Besarnya berapa? Besarnya berapa ya? GI kan? Kan I-nya 2, G-nya 3. I-nya 2, G-nya 3. Maka ini kan G2 itu adalah GI ini. Besarnya berapa? Nah, saya tanya. Besarnya plus 5 atau min 5? Min 5. Pinter. Oke. Udah nggak kejebak ya. Sama dengan minus dari ini. Gitu. Ayo, ada yang bisa jelasin nggak kenapa min 5? Kenapa kok nggak plus 5?
Siapa yang bisa jelasin kenapa ini minus 5 bukan plus 5? Soalnya ya positifnya ke atas harusnya. Betul, itu memang harus dipegang teguh itu. Masalah tangan kanan itu harus dipegang teguh. Karena sekalinya, ya itu saya bilang kalau yang konsep dulu masalah arah sembuh ke tangan kanan itu kalian masih nggak paham, kedepannya pasti pusing sekali yang ini. Gitu. Karena kan kita sudah mikirin yang ini lah, kan lagi mikirin yang rumus-rumus yang gak enak ini toh. Itu setelah dapat nilainya, yang nyesek itu adalah kalian salah inputnya dalam bentuk matrik. Wah, itu kasihan kalian. Kasihan betul. Udahlah bikin ininya susah, gitu ya, bikin rumusnya susah. Cuma tinggal dipindah ke matriksnya salah gara-gara salah menentukan mana plus mana min. Kasihan gitu. Jadi hati-hati ya, lihat arah tanda panahnya ke arah bawah, padahal di positifnya ke arah atas, otomatis ini negatif. Gitu. Nah, sekarang momen 2 plus apa min? Ayo jempolnya ke arah mana itu momen 2? Kalau muternya ke arah sini, jempolnya ke arah mana? Min. Iya, betul. Karena jempolnya masuk ke arah layar. Kalau tangan kita ngikuti arah putaran yang 2 ini, maka jempol kita masuk. Artinya ini jadinya minus dari MI gitu. Gitu. Kemudian F3 0 juga karena nggak ada gaya sama sekali. Ini saya copy langsung ya biar cepet. Ini G3 berapa? G3 Min 5. Min 5 ini gitu. Min 5, kemudian ada M3 plus sama minus? Plus karena jempol kita ke arah hidung, ke arah luar, maka dia plus 2500. Sudah. Ini kayaknya saya pindah ke bawah sini di sebelah. Saya pindah ya, pindah ke bawah aja ya, pindah ke itu. Nah, sudah. Ini sebetulnya disebut dengan F bintang kecil gini. Sudah punya. Nah, apakah bisa langsung kita taruh sini? Angka ini boleh nggak saya copy langsung ke sini? Gini, boleh nggak? Kan itu F2, G2, M2, F3, G3, M3. Saya copy ke situ langsung. Kira-kira boleh nggak? Boleh? Jawabannya tentu tidak boleh. Karena ini masih beda sumbu. Ini sumbunya sumbu apa nih? Kalau saya tuliskan dalam itu global apa lokal? Global. Ini sumbunya sumbu global, sumbu struktur. Sedangkan di sini tadi itu saya tulisnya pakai huruf kecil. Ini masih sumbu lokal. Maka nggak boleh langsung ditaruh di sini, harus diubah ke dalam bentuk sumbu global dulu. Belakang. Jadikanlah dia sumbu global. Gitu. Seperti ini. Nah, caranya gimana Pak? Padahal tadi teorinya Pak, kita cuma tahu gaya lokal itu kan sama dengan transformasi dari globalnya. Itu toh? Lokal adalah transformasi dari globalnya. Nah, sekarang kebalik. Globalnya apanya lokal? Gimana? Rekayasa matematikanya gimana coba?
curang pakai prakali gitu. Jadi curangnya adalah dia tidak mengubah nilai, maka baik ruas kiri maupun ruas kanan dikalikan dengan matriks T inverse. Di sini kan, ini cara curangnya gitu. Matriks T inverse gitu ya, gimana cara tulis inverse gitu. Nah, gini. Itu T inverse dikali matriks F itu di sini juga dikali T inverse. Gini ya, nggak berhasil. Nah, gini dikali F. Ayo kembali ke sifat matriks. Ketika ada T inverse dikali T-nya, jadinya matriks apa? Ketika ada matriks inverse-nya dengan matriksnya sendiri, jadinya matriks apa? Identitas. Matriks identitas. Ini jadi matriks identitas. Matriks identitas itu artinya matriks apa sih Pak? Matriks 1. Matriks 1, jadi kayak 1 dikali dengan F. Gitu loh. Ini. Kalau 1 dikali F kan satunya boleh dihilangin toh. 1 kali 3, 3. Kenapa nggak ditulis 3? 1 kali 4, 4. Kita tulisnya 4. Maka ini bisa dihilangkan karena dia matriks yang nilainya 1. Sehingga saya mau bilang matriks F yang arah global itu sama dengan matriks transformasi inverse dikali matriks ini loh. Ini hasil akhirnya tuh ini. Nah, T inverse dikali dengan matriks F kecil, itulah matriks F besar. Gitu. Nah, kalau mau gampang, ingat pada matriks T nilai inverse-nya sama dengan nilai transpose-nya. Pada matriks T ya, pada matriks T karena bentuknya simetris, maka nilai inverse-nya akan sama dengan transpose-nya. Sehingga di sini kalau mau sederhana, saya nulisnya dalam bentuk transpose. T transpose dikali F. Gitu. T transpose dikali F sama dengan matriks T. Mari kita laksanakan. Maka matriks T ini F2, G2, F2, G2, M2, F3, G3, M3. Itu sama dengan tadi apa? T transpose ya. T transpose ini matriks T transpose dikali dengan matriks F kecil. Nah, T transpose-nya mari kita ambil. Matriks transformasinya di mana sih Pak? Di sini. T2. pastikan namanya tembak. Paste link ini. Santai Gus kan angin di Gus balik Gus. Ditranspose, jangan lupa. Kan gampang. Ditranspose kali dengan matriks F kecil. F kecilnya mana Pak? Ini dong. Ini matriks F kecil nih. Hasilnya berapa? Sama dengan perkalian matriks transpose dari ini gitu ya, tutup kurung
Kita tanya R2 nya apa, kita kasih koma, R2 nya mana, enter gitu, tarik saja, F2, Ctrl Shift Enter gitu. Ini adalah nilai gaya nodal dalam koordinat yang global. Kok sama Pak? Iya sama ya. Kenapa bisa sama ya? Kok sama ya? Lokalnya itu ini, globalnya itu ini. Kalian tahu? Ini lokalnya ini nih. Transformasinya Pak. Kenapa transformasinya? Identitas itunya. Iya Pak. Oh iya. Oh, batang 2 itu ke arah kanan Pak. Batang 2 itu. IJ. Iya ya, ke arah kanan ya. Batang 2 itu kan searah sama sumbu global ya. Sumbu lokalnya searah sama sumbu global, sehingga terbukti ketika sebuah batang itu sumbu lokalnya sama dengan sumbu globalnya, walaupun kita pakai rumus matriks transformasi sekalipun, hasilnya tetap tidak akan mengubah nilai gitu. Malah terbukti. Bener ya? Ya bener dong, kan ke arah kanan. Gitu. Seperti itu. Nah, sudah dapat sekarang. Inilah perjuangan. Jadi ya, saya cuma mau bilang gitu loh. Cuman gara-gara tambahan satu gaya di tengah kayak gini aja, effortnya tuh harus sampai segini. Effortnya kita nambahin sampai segini dulu. Pertama bikin rumus ini dulu. Rumus ini kan dapat dari AS tertentu, gitu ya. Hati-hati jangan sampai salah. Jangan sampai salah bikin rumus. Setelah itu dari rumus ditulis dalam bentuk matriks, hati-hati jangan sampai salah plus dan minusnya, gitu kan. Setelah dari bentuk matriks, maka ini belum bisa langsung dipakai, harus dibikin dalam bentuk koordinat global seperti ini. Saya dengan T transpose dikali dengan hasilnya tadi, barulah ketemu yang gaya dalam koordinat global. Setelah ini barulah kita masukkan ke dalam matriks F yang ini. Ini F2, G2, M2 kan ya. F2, G2, M2, F3, G3, M3. Maka dijumlahkan. Taruh di sini. Di link. Gitu. Kebetulan hasilnya sama ya. Tapi ingat, tadi saya naruhnya ini bukan dari hasil ini loh, hati-hati. Saya naruh ini tuh hasil dari transformasi yang sudah ditranspos tadi. Nah, gitu. Akhirnya memang bidang ini loh. Kan duit tau gue. Gitu. Nah, ini baru setelah dia sejajar sama-sama dalam jalur global, baru ini boleh dijumlahkan. Maka hasilnya apa? Hasilnya tuh ini. F ditambah F bintang, hasilnya apa? Ya sudah, tinggal jumlahkan aja antara ini tambah ini. Oh, maaf, ini kan error ya kalau dijumlahin. Ini kan ini ditambah 0 kan, karena nggak ada. Maka ini gitu. Kemudian sampai sini baru bisa dijumlahkan sama antara ini dan ini. Kita tarik ke bawah. Nah, itu dia. Inilah matriks F yang kita cari-cari. Matriks gayanya sekarang adalah F ditambah F bintang gitu. Jadi sebetulnya kalau kalian nangkep, F bintang itu adalah akal-akalan bagaimana caranya mengubah gaya yang pada tengah bintang berubah menjadi gaya nodal. Itu akal-akalan begini gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bikin F dan F bintang, cuman yang bisa diakomodir cuman F2 saja, cuman yang gaya pada nodal 2 ini saja yang bisa diakomodir, sedangkan ini nggak bisa, kan jadi salah. Padahal kenyataannya kan ada gaya 10 kilonewton di tengah bentang. Seperti itu. Itulah caranya ngakali AS matrix yang sebetulnya AS matrix itu kaku kan, itu yang bisa gaya itu harus nodal, nggak bisa kalau di nodal. Maka ngakalinya pakai persamaan AS tertentu yang ini. Gimana caranya? Gaya yang tadi ada di tengah bentang dihitung gaya aksinya di kedua ujung. Gaya aksinya ternyata ada dua, ada momen, ada gaya
geser. Ya aksi kayak geser sekarang ini. Wah, Barulah dapat ini. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kopeto Saya mau pelan-pelan dulu, tidak kalian. Sebenarnya sudah pusing. sakit. Matrix itu emang kayak gitu enaknya tuh. Ketika nambah satu ini aja, itu logikanya harus nyampe dulu baru bisa bikin matrix ini. Target kita sebenarnya target kita nyari F ditambah F bintang ini. Yang ini tuh saya kasih keterangan deh biar kalian nggak bingung. Ini itu adalah gaya nodal, ini gaya pada nodal, itu yang F biasa, gitu ya. Yang ini disebut dengan gaya nodal ekivalen akibat gaya batang, gitu ceritanya. Yang ini kan gaya pada nodal, gayanya apa adanya, bentuknya pada nodal, sedangkan yang F bintang itu adalah gaya nodal ekivalen. Gara-gara 10 kilonewton di tengah-tengah sini, itu mengakibatkan adanya ini dan ini, gitu. Nah, setelah statusnya sama-sama gaya nodal kan, yang satu gaya nodal ekivalen, yang satu gaya nodal, barulah bisa dijumlahkan menjadi ini, gitu. Matriks U-nya sama nggak berubah, kan matriks U-nya tergantung strukturnya hanya ada di titik 1 kumpulannya, maka titik 1 mutlak 0, titik 2 bebas bergerak, titik 3 bebas bergerak. Awalnya 4 loh. Berarti kan nonton dulu dong. Aku masih 1 ya. 100 berarti 101. Di pendelane ndi? Ora iso ya saiki. Ora iso nek asis. Makanya tuh saya kadang agak bingung cara bikin PPT PowerPoint untuk matrix itu, karena Excel banget gitu. Dibikin jadi PowerPoint susah. Kalau mau jadi PowerPoint bisa berhalaman-halaman PowerPoint-nya. Boleh saya lanjutkan? Lanjut nggak? Lanjutkan ya? Ya, saya lanjutkan ya. Nah, setelah ini gimana Pak? Setelah ini ya sama proses, ikut aja caranya. Yang beda cuma di situ. Ini itu gaya matrik kayak ini yang berbeda. Gitu. Langkah keenamnya sama, menyusun matriks ini, menyusun rearrangement begini. Ini kan sama nggak berubah, U-nya sama nggak berubah. Hati-hati, F-nya berbeda. F-nya sekarang menjadi F ditambah F bintang. Ini. Gaya sama dengan kelakuan dikali perpindahan. Gayanya tuh jadi ini. Nah, link seperti ini. Gaya sama dengan kelakuan dikali perpindahan. Maka di sini diurutkan. Nah ini, sebentar, harus hati-hati. R1, Y1, M1 jadi di bawah semua. Ini jadinya U2 sama U3 urut. U2 sama U3. Berarti ini ya. Ya benar, ini tinggal ini di copy aja. Pilih. Nah, kebetulan kan ada urut U2 V2 2, U3 V3 3. Ini juga begitu. U2 V2 2, U3 V3 3. Seperti ini, kita taruh saja di sini. Ini sama dengan itu. Terus menghitung reaksi displacement struktur. Displacement sama dengan ini dikali ini ditambah ini dikali 0 sama dengan F. Nah, ada lagi yang berubah. Berarti kan sama dengan ini inverse dikali matriks F, matriks F-nya sama dengan ini. Iya, sudah sama ya. Iya, benar.
hasilnya menjadi seperti ini. Gitu. Terlihat sekarang menjadi angkanya menjadi aneh, gitu ya. Jadi aneh. Ada pergerakan di modal 3, jadi ada pergerakan yang besarannya segitu. Kemudian menghitung reaksi struktur. Menghitung reaksi struktur sama ini, kan gitu ya. Ini dikali ini sama dengan ini kali ini ditambah ini kali 0, maka sama dengan yang bagian ini dikali dengan displacement. Nah, reaksinya berubah jadi 10, 10, dan 40.000. Gitu. Cek keseimbangan struktur, apakah nilai ini sudah masuk akal atau belum. Nah, di sini jangan lupa dikasih gaya tambahan sebesar 10 kN di tengah bentang. Gitu ya. Di sini tengah-tengah bentang ini. Kita lihat sigma gaya vertikal sama dengan 0. Ada nggak gaya vertikal? RY. Oh, ada ya, 10 kN. 10 kN ada, berarti kita gambar. Ini. Gitu. Taruh seperti ini. Ini. Besarnya berapa? 10 kN positif. Berarti ke arah atas toh. 10 kN positif. Gitu. Gitu. Reaksinya sekarang jadi kayak gini reaksi ini. Jadi komplit. Ada reaksi vertikal, horizontal, dan bending moment. Ini. Nah, mari kita perhatikan. Cuma gaya vertikal berarti kan di titik 1 itu ada plus 10 kN. Kemudian di titik 2 nggak ada, di titik tengah-tengah ada 10 kN ke arah bawah. Minus 10 kN. Maka hasilnya sama dengan 0. Ini ditambah ini sama dengan 0. Gitu. Benar, gitu ya. Nah, yang gaya horizontal gimana? Yang gaya horizontal kita lihat reaksinya gaya horizontal ada sebesar 10 kN ke arah kiri. Ini 10 kN ke arah kiri nih ya. Ini hasil reaksi strukturnya. Gitu. Ke arah kiri 10 kN. Maka kan gaya sigma gaya horizontal sama dengan 10 kN yang atas ini ke arah kanan ketambah minus 10 kN ke arah kiri, maka pas 0. Gitu. Nah, yang momen ini yang saya tekan. Sebentar, momen dia ngomongnya 40.000 kN positif, berarti ke sini 40.000 kN. Ini. Nah, yang karena gaya luar momennya apa kali apa aja? Nah, yang kanan gaya luar kan berarti kan 10 kali itu titik 2 kali 3 meter. Muternya ke arah kanan apa ke arah kiri? Gara-gara gaya 10 ini? Kanan berarti plus atau min? Kalau pada matrik loh. Kalau muter kanan tuh plus atau min? Min, karena jumlahnya masuk ya. Jadi kan minus 10 kali 3.000. Udah. Nah, yang 10 punya lengan nggak? Yang 10 ini? Punya. Berapa lengannya? 1000 mm. 1000 mm. Muternya ke kanan atau ke arah kiri? Kiri. Terhadap titik 1 lihatnya. Terhadap tumpuan si 10 kN itu muternya kanan apa ke arah kiri? Ke kiri. Ke kanan. Terhadap titik ini loh. Sekali lagi ya, terhadap titik ini. Nah, 10 ini kan muternya ke arah kanan atau ke arah kiri? Kanan. Kanan kan? Dah. Kanan artinya negatif.
karena kan jempolnya jadi masuk gitu ya. Momen sama dengan gaya dikali lengan. Lengannya adalah 1000 mm. Negatif 1000 mm dikali 10 kilonewton. Pas 0, alhamdulillah. Gitu. Jadi sampai pada CPMK 3 ini itu kita harus bisa menganalisis sendiri lengan momennya yang mana, titik perputaran momennya yang mana, kemudian momennya positif atau negatif gitu. Ini kebetulan hasil matriknya 40.000, hasil gaya loa juga minus 40.000, ketemunya pas 0 gitu. Ajaib ya. Nah itulah efek dari F bintang. Kalau tadi kita nggak hitung F bintang, iya, yang ini tadi kalau misalnya sudah kita hitung, ini sama sekali nggak kita hitung, nggak mungkin di sini ketemunya 4.000, pasti tetap 30.000, pasti. Coba aja kalau nggak percaya. Misalnya ini saya nolkan ya, ini saya nolkan, 0, 0, 0, 0, 0. Kita nggak hitung F bintang sama sekali. Kita cuma ngambil nilai 10 saja. Maka reaksi tumpuannya 30.000 kan? Jadi nggak kembali ke 0 kalau 30.000, karena realitanya ada 10 kali 3 meter dan ada 10 kali 1000 mili. Itulah fungsinya tadi kita menghitung F bintang. Jadi kita tidak mentang-mentang 10 kali ini tidak berada pada modal, bukan berarti kita tidak menghargainya. Kita tidak menghitungnya dalam bentuk analisis struktur gitu. Itu ya. Nah, tadi mana? Di undo aja ya. Undo. Nah gitu. Itu ya terasa ya sekarang kenapa F bintang itu dibutuhkan. Logikanya F bintang dibutuhkan untuk mengubah gaya yang bukan pada nodal diubah menjadi gaya nodal ekivalen seperti ini. Akal-akalan kalau saya bilang tadi, akal-akalannya gitu. Setelah ini jadi nodal ekivalen, baru bisa kita jumlahkan dengan 10 kilonewton akibat gaya nodal tadi ini. Kemudian bisa kita masukkan dalam bentuk F kayak gini. Ini kemudian begitu analisis struktur sama, nggak berubah. Ini terus kita cek keseimbangan struktur, ternyata sama, kembali ke 0 gitu. Oh iya, jadi kepikiran emang betul ya, CPMK 3 itu nggak semua orang bisa langsung ngerti ya. Aku tidak kesalahan tuh. Karena kalau CPMK 3 itu kan kalian harus bisa membayangkan ini lengannya yang mana, ini lengannya yang mana gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa membayangkan, ya salah di CPMK itu ya memang bisa lah. Gitu. Itu bisa ada kayak gini ya? Nah, ini yang menarik lagi adalah setelah berusaha payah tadi menghitung F bintang, yang susah lagi adalah ketika membuat SSD, DMD, NFD-nya. Itu susah lagi. Nah, batang satu coba kita lihat. Batang satu kan nggak ada perubahan ya, karena kan batang satu tetap gayanya hanya pada nodal. Maka ini nggak berubah sebetulnya. Gaya adalah transformasi dari gaya global sama K global dikali U global, gitu. Ini transformasinya. Ini K global batang satu, ini U global hasil perhitungan batang satu. Oh salah, ini K global batang satu, ini kali U global batang satu. Maka hasilnya ini 10, 40.000 minus 10, minus 10. Nah ini ada momen minus 10.000. Nah ini menarik ini. Mari kita gambarkan. Pada batang 1 F1 ada 10 kilonewton. Berarti pada batang 1 ada gaya ke atas atau ke arah bawah? Pada batang 1. Pada titik 1 ada gaya ke atas atau gaya ke bawah? Kalau F-nya 10 ini, F-nya 10 kilonewton, itu ke atas atau ke bawah? Ini loh, kan F1 kan berarti kan searah sumbu X. Sumbu X kan ini toh, sumbu X ya. 10 kilonewton. Nah, ini ke yang benar ke atas atau ke bawah? Atas. Alasannya? Positif. Betul, karena positif itu.
10 Newton ke arah atas, F1. G1 10 Newton ke positif, maka benar ini 10 Newton ke arah kiri ya, karena Y positif ke arah kiri. M1 sekarang jadi berubah, M1 jadi 40.000 km muter ke arah kiri, sini 40.000 km. Ini F2 ada gaya minus 10 kN. Ini berarti menjadi minus itu bagian ke arah bawah toh, karena dia negatif. Ini di titik 2 jadi ada gaya kayak gini. Ini ya. Besarnya adalah minus 10 kN. Ini. Lalu kemudian G2 ada minus 10 kN, berarti ke arah kanan 10 kN. Nah ini nih M2 sekarang jadi timbul ada bending moment 10.000 km negatif. Artinya muter kiri atau muter kanan? Kalau negatif? Kanan. Betul, muternya muter kanan. Ini ya. 10.000 km. Minus 10.000 km. Ini. Seperti ini. Nah, kalau dihitung kan nggak pas 0, Pak. Itu 10 kN ke arah kiri, 10 ke kanan pas 0. Gaya aksial juga 10 kN ke arah atas, kemudian 10 kN ke arah bawah pas 0. Tapi bending momennya kok jadi nggak pas 0. Gitu. Kenapa kok ada 10.000 km? Nanti jawabannya ketahuan di batang 2. Batang 1 itu memang kayak gini. Di batang 2 ini ketahuan jawabannya kenapa kok ada 10.000 km. Nah, kali ini bending momen diagramnya beda karena di sini ada 40.000 gitu ya. 40.000 km ini. Sedangkan di sananya ada negatif, berarti kan ke bawah. Jadi gambarnya kayak gini. Gambarnya berarti seperti ini. Sini positif 40.000, kemudian dia negatif 10.000 ke sini dia. Terus dia ke sini. Enter aja deh. Nah, gini bentuknya. Jadi bending momennya itu menyeberang. 10.000. Ini negatif. Gitu ya. Kan logis kan? Kalau positifnya ke arah kiri, itu positif, otomatis negatifnya ke arah kanan dong. Kalau negatif positifnya ke arah kiri, berarti negatifnya ke arah kanan. Ya, bending momen diagramnya akibat bending moment 40.000 dan minus 10.000. SFC-nya sama, tetap ke arah kiri ada, kemudian nggak ada gaya, ke arah kanan jadi habis 10 Newton. Nah, NFD-nya jadi muncul sekarang. NFD-nya jadi berapa? NFD-nya jadi batangnya tekan apa tarik gitu dulu. Ini tekan apa tarik dari gambar ini? Tekan apa tarik deh? Tekan. Otomatis ini besarnya adalah minus 10 kN batang tekan. Bener nggak? Ya bener dong, kan karena ada gaya atas 10 Newton ke arah bawah, di bawah dari reaksi tumpuan 10 Newton ke arah atas, otomatis tiang batang satu itu menjadi batang tekan. Ini gara-gara 10 Newton ini. Kalau ini nggak ada, kan tadi nggak ada energi sama sekali kan, ketika gaya 10 Newton nggak ada. Tapi gara-gara ada gaya 10 Newton di sini, di tengah-tengah bentang, akibatnya di sini jadi ada gaya tekan sebagai reaksi dari si batang dua ini. Gitu.
Maka ini benar monitor. Nah itulah ajaibnya tadi yang proses ini loh. Semua itu berawal dari sini. Menghitung F bintang ini. Ini. Hanya gara-gara ini itu benar-benar membuat hasil analisis suku kita menjadi masuk akal. Gara-gara ada proses ngakali menghitung gaya nodal ekivalen akibat gaya batang gitu. Hebat ya, cuma gara-gara ini hasilnya jadi masuk akal. Nah ini saya jadi bingung nih, CPMK3 gimana dong Pak? Kan ini nggak kembali ke 0. Ya ini kita tinggalkan dulu. Saya juga bingung. Karena benar harus ada 10.000 km memang. Itu tuh gara-gara ini loh. Gara-gara pada batang 2 itu ada gaya 10 kN. Kalau kalian kan gaya 10 km kan punya lengan 1000. Kan 10 kali 1000 kan 10.000. Ya benar kan ada bending moment di titik 2. Sebesarnya 10.000 km gitu. Cuman memang ngelihatnya nggak bisa per batang. Kalau per batang dicek cuma gaya vertikal, horizontal dan momennya nggak bisa 0. Ngeceknya harus struktur masalahnya. Pada dari per batang maka momennya kayak nggak kembali ke 0 kan momennya ini. Gitu. Kita buktikan di batang 2. Batang 2 U2 C2 delta 2 nya ini sudah benar belum? Linknya sudah benar belum? Linknya mana? Displacement. Oh udah benar, ini ya sudah benar. Ini sudah benar. Displacement batang 2, gaya batang 2 maka mari transformasi dikali K global dikali displacement, hasilnya adalah ini. Kok milimeter? Salah ini. Aspect value. Ini. Nah, di sini harusnya yang 3-nya tuh 0 loh. Bisa jadi ada isinya ya. T dikali K global dikali displacement. Displacementnya pas sudah benar atau ini? Benar. Punya kan sudah benar dari sini kan? Oh, iya ingat saya. Ya saya ingat ini. Jadi pada batang 2 itu bukan F sama dengan T dikali F ini, tapi di sini itu adalah F2 ditambah F2 bintang gitu. Nah ini yang terjadi. Kenapa ada F2 bintang? Karena di batang 2 itu ada gaya yang terletak di tengah-tengah batang ini. Makanya persamaannya jadi beda, bukan F sama dengan T dikali F2 gitu. Tapi F ditambah F sama dengan transformasi dari gaya batangnya ini. E sama T, E sama T. Yang kelas yang mana? Yang atas sama bawah? Ada 2 dikali 2. Yang pelindung. Iya, betul. Berarti ini sebetulnya F2 ditambah F2 bintang. Gini sebetulnya. Ini. Nah, yang mana F2 plus F2 bintang itu adalah K global batang 2 dikali U2. Jadi kekakuan dikali displacement itu adalah gaya
tidak cuma gaya batang tapi gaya akibat beban luar seperti ini. Gitu. Gimana lagi? Kiri sih mana kiri? Maka ini F2 tambah F2 bintang adalah ini sama gitu. Maka yang ini itu belum F2 tapi masih F2 plus F2 bintang. Ini gitu. Sudah selesai kah? Belum. Karena kan yang kita cari kan gaya batang saja, F2 saja, bukan F2 plus F2 bintang. Gitu. Maka F2-nya itu kan itu sama dengan F2 plus F2 bintang dikurangi F2 bintang, gitu ceritanya. Dikurangi dengan F2 dibintang. Seperti ini. Ini sama dengan ini, itu adalah ini. Seperti ini. Itu. Tapi dikurangi bintang. Nah, F2 bintang dari mana, Pak? F2 bintang itu yang ini loh. Kita sudah nyari kok. Ini dia F2 bintang. Nah, ini dia. Ini kan materinya namanya F2 bintang ini. Ini salah saya juga ngasih angkanya. Ini dia. Kita copy. Kita taruh sini. Di link. Maka nilai F2-nya sama dengan ini minus ini. Nah, bener kan? Inilah F2-nya. Selamat. Selamat. Kenapa? Saya tadi sudah panik loh. Saya sudah panik. Masa iya di titik 3 itu ada bending moment? Masa iya di titik 3 ada bending moment? Padahal bentuk gambar strukturnya kayak gini. Kan kalau kayak gini bending momennya berhentinya sampai di angka 10. Di sini kan sudah nggak ada bending moment lagi. Dari 10 sampai ke 3 tuh udah 0, nggak ada bending moment karena dia cuma ngikut turun aja tapi nggak melengkung. Melengkungnya itu cuma dari 2 sampai 10 gitu loh. Makanya tadi kan saya kaget loh, kok di M3-nya ada angka bending moment. Nah, baru saya ingat, oh iya, ini tuh masih F2 tambah F2 bintang gitu. Jadi perbedaannya ya, ketika sebuah batang ada gaya luar di tengah bentang atau di pada batang kayak gini, maka nilai KG dikali U-nya itu gabungan antara gaya nodal plus gaya nodal ekivalen, bukan gaya nodal batangnya gitu. KG dikali U itu sama dengan F2 plus F2 bintang gitu. Makanya F2 plus F2 bintang sama dengan T dikali KG dikali displacement, ketemulah ini hasilnya. Itu masih plus F2 bintang. Padahal yang kita butuhkan F2 nya saja, nggak pakai bintang. Maka F2 sama dengan F2 plus F2 bintang alias ini gitu. Oh, ini saya salah ketik ya. Ini F2. Nah, ini pantas kok. F2 plus F2 bintang dikurangi F2 nya bintang. Ini dipindah ke sini gitu. Ketemulah hasil akhirnya. Inilah gaya batang yang sesungguhnya pada batang 2. Kita gambar batang 2 ke arah kanan, 0 kilonewton, F nya nggak ada, kemudian ini taruh sini deh. Ini saya taruh sini, nggak bingung saya.
G2-nya 10 kilonewton ke arah positif. Arah positif berarti ke arah Y positif. Ini. Nah, ini. Itu. Ada ini 10 kilonewton. 10 kilonewton. Itu. Ada M2 sebesar 10.000 kilonewton. Nah, 10.000-nya ini muternya ke arah mana? Kiri apa kanan? Di Jogja ada Jiwatos deh. Kiri apa kanan? Kalau 10.000. Kiri. Kiri kan? Jadi ini 10.000 kilonewton meter. Ini minus 10.000 kilonewton meter. Ini. Lalu kemudian F3-nya 0, G3-nya 0, dan M3-nya 0. Udah, tidak ada gaya apa-apa di titik 3, hanya ada gaya reaksi tumpuan dan gaya momen. Nah, berarti kita gambar SFD BMD TMD-nya. Ada kopi nggak? Terus di Jogja ada Jiwatos lagi. Apa nih? Jiwatos. Itu Jiwatos. Ada di Palagan. Jiwatos apa? Jiwatos Nah, sini. Palagan. Apa itu? BMD dulu, bending moment diagram. Apa Jiwatos? Kau nggak tahu Jiwatos? Nggak tahu. Jadi Di titik 2 itu dia ada 10.000 kilonewton, maka kita gambar itu negatif. Sorry, ini negatif positif. Positif tuh ini. Oh, positif kok negatif. Sakit tangi terus ya. Ini kan bending moment 10.000 kilonewton. Di titik 3 dia 0 gitu. Nah, tapi sebelum kita gambar itu, tolong gambar dulu ada gaya 10 km di tengah bentang. Ada gaya 10 km di sini. Gitu. Nah, artinya bending moment diagram kita itu sebetulnya yang ke sini atau ke sini, yang ke 10 kN atau yang ke titik 3, yang mana yang benar? Nolnya itu. Nolnya ada di sini 10.000. Gitu. Jadi nolnya tuh pas berakhir pada gaya. Ini besarnya adalah 10.000 kilonewton meter seperti ini. Itu. Itu BLD. Terus gambar SFD. Ini kita gambar SFD-nya. SFD. Gitu. Nah, SFD kita lihat ada gaya 10 kN ke arah atas. Maka di sini ada gaya ke arah atas 10 kN. Ini ya. Ini 10 kN, sorry, ke arah atas. Ini 10 kN. Itu. Nah, kemudian terlihat dari angka modal 2 sampai ke beban 10 kN itu tidak ada beban apapun. Maka dia lurus di sini. Lurus sampai ketemu ada beban luar 10 kN. Pas. Naik 10, turun 10, maka kembali ke 0. Nilai SFD-nya. SFD-nya persis berhenti di bawah beban. Gitu. Ini. Gitu. 10 km SFD-nya. NFD-nya ada nggak kira-kira?
NFT. Karena tidak ada gaya ke arah sumbu X sama sekali, baik itu di node 2 maupun node 3, otomatis dia 0. Tidak ada gaya NFT sama sekali. Ini itu NFT. Jadi itu uniknya ketika sebuah batang itu ada gaya di tengah batang. Itu mengubah segalanya ya. Ketika menyusun matriks F berubah, ketika menghitung matriks gaya batang juga berubah, ketika menggambar SFD BMD NFT juga jadi berubah caranya gambar. Itu. Nah, benar kan? Seperti saya bilang tadi, terbukti. Kenapa kok di titik sini tuh ada 10.000 km? Terbukti sekarang. Karena ini tuh menyeimbangkan ini loh. Karena di titik 2 itu di node 2-nya ada momen 10.000 km ke arah yang berkebalikan. Itulah kenapa titik 2-nya ini ada momen minus 10.000 km sehingga kalau di sigma momen sama dengan 0 jadi nyambung. Terus minus 10.000 ketambahan 10.000 jadinya 0 gitu. Itu. Nah, effortnya luar biasa ya, cuman gara-gara nggak nyangka saya. Cuman gara-gara nambah satu beban di sini aja, itu effortnya luar biasa. Sekarang jadi jauh. Menurut saya sih, saya sih merasakan sangat jauh lebih rumit gitu ya. Gara-gara ada matriks F bintang ini sampai yang berpengaruh sampai ke hasil akhir bahkan sampai SFD BMD. Gitu. Nah, kalau kayak gini ceritanya, maka pertemuan besok saya akan mengulang lagi yang bagian ini. Oke, tapi jangan dipelanggarkan mungkin Excel-nya. Belum pernah sempurna, Bang. Gitu. Bukan samurai nih. Sambil ngopi kan? Tapi yang enak samurai dia. Ini yang hari ini Excel-nya Excel ini sudah bisa ngikutin nggak kalian? Atau ketinggalan jauh? Masih ketinggalan. Oke, berarti besok kita ulang lagi sekali lagi untuk memberikan kesempatan bagi kalian untuk bikin Excel sendiri untuk sebuah portal yang ada gaya pada batang seperti ini. Gitu. Matrik, ya ampun ya. Lo 52. Oh ya, sikil ya, Pak. Baik, kita akan dulu sekarang. Kita kenapa ya? Ares jempol sikil ya. Udah stop share. Tapi belum ya. Didi. Stop share. Wah, stop share lagi.